Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukri Hasan SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG guru tertentu tahun 2025 di Universitas Sriwijaya Palembang. Dan hari ini saya akan membuatkan sebuah video tentang konseling individu. Saya akan melaksanakannya di tempat saya sekarang bekerja ataupun mengajar, yaitu di SMP Negeri 1 Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, silakan duduk. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya, Pak. Baik luar dalam? Iya, Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi sebelum kesini tadi, Julita siap belajar Iya, Pak. dalam kelas. Iya, Pak. Pelajaran apa tadi? Seni budaya, Pak. Seni budaya. Siapa gurunya tuh? Bu Aisyah Tureda, Pak. Bu Aisyah Tureda. Seru sama ibu tuh ya? Seru, Pak. Seru sambil nyanyi-nyanyi, sambil ketawa-ketawa, ilmunya pun dapat. Oke. Jadi sebelum kita bercerita lebih jauh, Bapak mau bertanya-tanya dulu sama kamu. Iya, Pak. Nama panjang kamu siapa? Julita Rahmi, Pak. Julita Rahmi, kelas 8. kelas 8. Kalau pagi-pagi ke sekolah ini naik kereta atau jalan kaki atau diantar? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki, kasihan sekali. Di mana rupanya rumahnya? Dia Kang Siwa, Pak. Dia Kang Siwa. Kalau dia Kang Siwa tuh kira-kira dari SMP ini ke sana berapa kilo tuh? Lebih kurang 5 kilo ada ya? Iya, Pak. Jalan kaki ke sini? Iya, Pak. Kadang-kadang diantar, Pak. Kadang-kadang diantar sama Abang, Pak. abang, sama kakak pun ada juga ya? Ada, Pak. Kalau misalnya nggak diantar berarti jalan kaki? Iya, Pak. Kalau jalan kaki itu berangkatnya dari sana, dari rumah ke sini jam berapa berangkat pagi-pagi sekolah tuh? Jam 6 pagi, Pak. Jam 6 sambil olahraga ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Olahraga biar kuat kakinya. Oke. Jadi sekarang mau Bapak tanya sama kamu, tahu nggak kenapa kamu Bapak panggil ke sini? Enggak, Pak. Nggak tahu? Enggak, Pak. Oh, jadi perlu Bapak jelaskan kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan BK ini, karena beberapa hari lalu kita kan ada masuk ke kelas tuh. Ada Bapak sebarkan daftar cek masalah. Setelah Bapak periksa kemarin, beberapa hari yang lalu Bapak periksa, Bapak merasa tertarik melihat ataupun membuka masalah yang kamu alami sekarang, yaitu tentang permasalahan keluarga. Nah, jadi sebelum ke situ, Bapak mau tanya dulu sama kamu. Sebelumnya, apakah Julita sudah pernah melaksanakan konseling Belum, individu Pak. maksudnya? Belum Pak. pernah? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali? Belum, Pak. Oh, belum. Pernah nggak dengar apa itu konseling individu? Pernah, Pak. Tahu nggak artinya itu apa itu konseling individu? Enggak. Nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu, supaya Bapak jelaskan, konseling individu itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK ataupun Bapak sendiri
memberikan layanan kepada seorang siswa ataupun siswi, atau bahasanya konseling namanya. Memberikan layanan individu antara kamu dengan Bapak, maksudnya face to face, dengan tujuan supaya apa yang kamu rasakan, apa yang permasalahan yang kamu alami bisa kamu ceritakan nanti, dan kita sama-sama mencari solusinya. Ya, itu yang dimaksud dengan konseling individu. Ya, Bapak ulang sekali lagi, layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya ataupun kepada siswinya, itu yang dimaksud dengan konseling individu. Ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian di dalam konseling individu itu ada beberapa azas yang akan kita laksanakan ataupun kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Azas kerahasiaan itu, nanti kan Julita kan mau cerita masalah keluarga nih, masalah apapun yang Julita rasakan saat ini, unek-uneknya yang di dalam hati sekarang, keluarkan terus semuanya, jangan khawatir. Pokoknya apapun yang kamu sampaikan kepada Bapak hari ini, itu nanti akan kita jaga kerahasiaannya. Nggak usah khawatir nanti Bapak, enggak ya, itu kesepakatan kita. Pokoknya apapun yang kamu ceritakan sebentar lagi ke Bapak, itu nanti akan kita rahasiakan. Hanya kamu dan Bapak yang tahu masalah yang kamu ceritakan nanti. Dan jangan lupa, Tuhan pasti tahu, ya. Nah, itu azas kerahasiaan. Kemudian ada juga yang namanya azas kesukarelaan. Kamu harus rela, sukarela. Ada nggak paksaan kamu masuk ke ruangan BK ini? Enggak, Pak. Nggak ada paksaan ya. Berarti dengan senang hati tadi masuk ke sini ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau tidak ada paksaan, sukarela, apapun yang kamu ceritakan nanti, kamu harus rela, sukarela, pokoknya terbuka. Apa yang mau kamu sampaikan terus semuanya. Ada namanya jadi lagi azas keterbukaan. Nah, jangan kamu tutup-tutupi nanti. Apapun masalah yang kamu hadapi, yang kamu rasakan sekarang, diceritakan terus semuanya. Semakin terbuka kamu nanti, jadi semakin plong dan solusinya nanti pasti akan semakin mudah kita carikan bersama-sama. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, sekarang kita sepakati dulu waktunya ya. Sekarang lebih kurang jam 11. Ya, kira-kira kalau kita laksanakan konseling individu ini kira-kira berapa menit ada waktunya untuk melaksanakan konseling individu ini? 30, Pak. 30 menit. Iya, Pak. Bisa 30 menit? Bisa, Pak. Nah, nanti kalaupun misalnya nggak cukup waktunya, di lain waktu nanti masih bisa kita sambung, ya. Iya, Pak. Oke. Jadi begini, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan BK? Alasannya karena beberapa hari yang lalu kan Bapak memberikan yang namanya daftar cek masalah. Nah, semua kawan-kawanmu sudah mengisi daftar cek itu. Kemudian setelah Bapak periksa, Bapak lihat ada nama kamu di situ yang masalahnya tentang tentang masalah keluarga. Jadi Bapak merasa tertarik dan tertantang untuk memanggil kamu, dan Bapak ingin tahu langsung seperti apa sih masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Nah, di sini ada kemarin Bapak catat ada 3 masalah yang kamu alami, yang kamu pilih ini ya, yang kamu pilih waktu cek
masalah itu. Yang pertama, Julita merasa dibanding-bandingkan dengan saudaranya sendiri. Ya, betul. Betul, Pak. Ya. Yang kedua, karena ada 3 masalah ini yang kamu pilih, yang kamu rasakan sekarang. Yang kedua, Julita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Itu masalah kedua yang kamu pilih kan? Iya, Pak. Nah, yang ketiga, merasa selalu disalahkan oleh orang tua atas ketidakmampuannya menyelesaikan sesuatu seperti saudaranya yang lain. Itu ya? Betul ya? Betul, Pak. Betul. Itu 3 masalah yang kamu pilih waktu kita cek masalah yang Bapak kasihkan beberapa hari yang lalu. Nah, jadi Bapak mau tanya sekarang sama kamu. Nah, ini kan masalah ini berarti kalau kenapa kamu pilih berarti sudah kamu alami. Iya, Ya, Pak. udah kamu rasakan sekarang. Nah, ini Bapak mau konfirmasi kembali, mau tanya langsung sama kamu tentang masalah yang kamu hadapi sekarang. Sekarang pun masih. Iya, Pak. Masih ya. Belum selesai berarti ya masalah ini? Belum. Belum. Ya. Jadi Bapak tanyakan dulu satu persatu. Konfirmasi dulu. Julita merasa dibanding-bandingkan dengan saudaranya sendiri. Ya, Iya, Pak. dibanding-bandingkan. Maksudnya gimana tuh? Dibanding-bandingkan tuh. Gini, Pak. Nah, Aku kan punya saudara 6, Pak. ya, 4 saudara. laki-laki. 4 laki-laki. 2 perempuan. 2 perempuan. Ya, 4 laki-laki, 2 perempuan terus. Yang laki-lakinya udah menikah, Pak. Yang laki-laki semuanya sudah Menikah, Pak. menikah. Tinggal aku sama kakak lagi, Pak. Tinggal kamu sama kakak kamu di rumah. Iya, Pak. Dan orang tua. Orang tua masih lengkap kan? Alhamdulillah masih, Pak. Masih. Kakak kamu sudah menikah? Belum? Belum, Pak. Belum. Dia sekarang sudah tamat kuliah atau masih sekolah? Udah tamat kuliah, Pak. Sudah tamat kuliah, berarti kira-kira umur berapa tuh? 20-an, Pak. 23-an lah ya. Iya, Pak. 23-an. Nah, jadi coba lanjutkan lagi. Maksudnya dibanding-bandingkan itu, yang membanding-bandingkan itu siapa? Orang tua? Iya, Pak. Mama atau bapak? Mama, Pak. Mama. Nah, kayak mana tuh? Kayak mana? Cara membanding-bandingkan, coba kamu ceritakan dulu. Mama tuh sering dibanding-bandingkannya aku sama kakakku, Pak. Di bidang apa dibanding-bandingkan? Wajah kah? Pekerjaan kah? Ataupun nilai sekolah kah dulu? Atau apa? Pekerjaan, Pak. Pekerjaan. Iya, Pak. Contohnya pekerjaan apa itu? Misalnya gini, Pak. Aku kan disuruh masak. tuh, Pak. Masak. Ya. Terus bilang mama tuh kurang enak, Pak, bilangnya. Kurang enak katanya. Iya, Pak. Terus bilang, coba lihat kakakmu tuh, bilangnya, Pak. Oh, berarti apapun yang kamu kerjakan pasti Salah, dibandingkan. Di matanya salah semua. Iya, Pak. Itu yang kamu rasakan sekarang. Iya, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Sekarang pernah nggak kamu langsung menanyakan sama orang tua kamu? Misalnya, Mak, kenapa lah aku selalu dibanding-banding? Pernah nggak tuh kamu Nggak. tanyakan sama orang tua? Kenapa nggak kamu tanyakan langsung? Nggak berani, Pak. Nggak berani. Iya, Pak. Kalau kamu tanyakan, diapakannya kamu nanti? Mau dimarahi? Iya, Pak. Aduh. Berarti yang kamu rasakan dibanding-bandingkannya dengan kakak kamu pendam sendiri. Iya, Pak. Pernah nggak kamu ceritakan sama orang lain? Enggak, Pak. Nggak pernah. Iya, Pak. Baru ini kamu ceritakan ke bapak. Iya, Pak. Oh. Nah, jadi kalau dibanding-bandingkannya sama kakak kamu, jadi menurut kamu gimana tuh? Apa yang kamu rasakan tuh? Pilih kasih, Pak. Pilih kasih. Iya, Pak. Misalnya apa pilih kasih? Contohnya? Misalnya gini, kakakku kan minta kereta, Pak. Minta kereta, ya. Langsung dibelikannya, Pak. Langsung dibeli mamaku. Kalau aku yang minta, gak kasihnya, Pak. Kalau kamu minta nggak kasihnya? Iya, Pak. Oh. Pernah nggak kamu tanya sama orang tua kamu kenapa
punya kakak kamu dibelikan kereta, kamu enggak? Bilang mama tuh aku malas, Pak. Bilangnya kamu malas? Iya, Pak. Aduh. Ah, malas. Bilangnya malas. Iya, Pak. Jadi gini deh tuh. Mungkin kenapa dibelikan, kakakmu minta kereta dibelikan. Mungkin kakakmu tuh sudah banyak keperluan. Lagian dia kan sudah dewasa, udah lebih 17 tahun umurnya. Jadi kalau dibelikan pun ya wajar, karena keperluannya banyak. Dia pun sudah bisa membuat SIM, surat izin mengendara. Kalau kamu nanti dibelikan kan kamu masih kan di bawah umur, masih belum sampai 17 tahun. Mungkin gara-gara itu makanya orang tua kamu belum memberikan kereta sama kamu. Kakakmu dulu mungkin kalau sudah usianya nanti sudah 17 ke atas, bisa jadi kamu pun minta nanti dibelikan. Kalau ada hepengnya, duitnya, ya. Iya, Pak. Oke. Itu permasalahan yang pertama itu ya. Berarti Bapak garis bawahi, selalu dibanding-bandingkan orang tuanya Julita dengan kakakmu sendiri. Iya, Pak. Masalah apa tadi? Pekerjaan, Pak. Masalah pekerjaan. Apa lagi? Ada nggak selain dari masalah pekerjaan dibanding-bandingkan? Masalah apa lagi? Misalnya. Yang sering itu ya? Iya, Yang Pak. sering itu, yang lain nggak ya? Iya, Pak. Nah, yang lain pun kadang-kadang mungkin ya. Yang sering masalah pekerjaan tadi. Tuh, dibanding-bandingkan. Kemudian yang selanjutnya tadi, apa tadi? Pilih kasih. Iya, Pak. Nah, pilih kasih. Berarti udah dua ya. Pertama tadi dibanding-bandingkan, misalnya masalah pekerjaan ya. Iya, Pak. Pekerjaan. Nah, kemudian tadi katanya pilih kasih. Kasih. Nah, itu permasalahan yang pertama, karena ada 3 permasalahan yang kamu pilih kemarin tuh. Kemudian yang kedua ini, ya Julita ya, Iya, Pak. tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Itu dalam hal apa tuh? Tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tua. Misalnya seperti apa tuh? Pekerjaan juga. Nah, pekerjaan juga. Iya, Pak. Misalnya pekerjaan apa tuh? Bilangnya gini, Pak. Nah. Kan udah aku kerjakan tuh, Pak. Nah, Bilangnya gini, kamu nggak bisa, bilangnya, Pak. oh, Padahal udah aku kerjakan, Pak. sudah dikerjakan. Pasti sebelum kamu kerjakan pun orang tua sudah bilang kamu pasti nggak bisa. Iya, Pak. Oh gitu. Berarti masalah pekerjaan juga ya. Iya, Pak. Nah, kurang dapat kepercayaan dari orang tua. Orang tua. Oke. Kalau dari panggil bapak sama ayahnya, sama panggil apa? Bapak, Pak. Reaksi bapak selama ini melihat di dalam keluarga itu bagaimana? Bapak tuh gimana modelnya? Diam aja, Pak. Bapak diam aja? Iya, Pak. Oh, bapak diam aja. Nggak ada istilahnya dia mengumpulkan di situ, bermusyawarah segala macam. Nggak ada? Nggak pernah, Nggak Pak. pernah ya. Mungkin orang tua pun sibuk ya mencari nafkah, mencari duit untuk anak-anaknya. Jadi dia tidak terlalu memikirkan atau mementingkan urusan di rumah mungkin ya. Dia lebih sering di luar ya. Iya. Kerjaan orang tua apa? Petani, Pak. Petani. Berarti pagi, bangun pagi, ke ladang. Iya, Pak. Pulangnya nanti Sore, Pak. sore. Kadang-kadang ada juga nginap di situ di ladang. Ada, Pak. Ada ya. Oh, berarti kalau orang tua mama tadi Itu di rumah aja, itu Pak. di rumah nggak pernah ke ladang Pernah, Pak. sesekali ya. Iya, Pak. Nah, berarti yang paling sering di rumah dia ya. Iya. Orang tua di ladang. Oke. Kemudian ada satu lagi yang ketiga ini, merasa selalu disalahkan oleh orang tua atas ketidakmampuannya menyelesaikan sesuatu seperti saudaranya sendiri menyelesaikan sesuatu itu. Itu maksudnya gimana? Apapun yang aku kerjakan bilangnya itu nggak benar, Pak. Bilangnya. Oh,
selalu disalahkan ya. Iya Pak. Ya. Nah, jadi Bapak bisa simpulkan. Jadi pertama tadi ya, kalau salah nanti tolong dikoreksi ya. Iya Pak. Yang pertama, dibanding-bandingkan tadi itu terutama berkaitan masalah pekerjaan juga. Iya Pak. Ya, pekerjaan tadi. Kemudian ada katanya tadi orang tuanya pilih kasih. Ada juga tadi masalah selalu disalahkan orang tua, ya. Iya Pak. Nah, jadi sekarang Bapak tanya sama kamu, maunya bagaimana sekarang? Mau kamu bagaimana orang tua kamu terhadap kamu? Maunya bagaimana? Apapun yang aku kerjakan, Maunya? maunya jangan salah Pak. Jangan salahkan, Iya. dikasihlah reward ya, Iya, apresiasi begitu ya, walaupun mungkin yang kamu kerjakan itu salah, jangan langsung dibilang salah mungkin ya. Nah, kamu ingin juga dapat pujian ya dari orang tua. Oke. Jadi Bapak sudah langsung mendengarkan apa yang kamu sampaikan, sudah konfirmasi yang cek masalah kemarin. Di sini kita akan sama-sama mencari solusinya. Bapak hanya menyampaikan, nanti yang melakukannya, yang mengerjakannya kamu sendiri. Ya, Iya Pak. karena ini urusan keluarga ini semakin lama berlarut-larut nanti semakin tidak baik, kurang harmonis di dalam rumah tangga, dan akibatnya nanti bisa satu masalah nanti prestasinya pun di sekolah menurun ya, suka melamun nantinya. Nah, banyak akibat daripada kalau kita kurang harmonis di rumah dengan orang tua terutama ya. Iya Pak. Jadi sekarang yang mau kamu lakukan apa terhadap orang tua, terhadap masalahmu tadi? Kira-kira Lebih baik apa? lagi Pak. Lebih baik lagi. Iya. Biar gak salah lagi Pak. Ya. Pernah nggak kamu tuh langsung komunikasi sama orang tua masalah ini tadi? Tidak pernah ya? Iya Pak. Tidak pernah seperti tadi. Terus pernah nggak kira-kira kamu cerita sama orang terdekat kamu untuk menyampaikannya kepada orang tua kamu masalah yang tadi? Enggak pernah. Nggak pernah juga. Iya Pak. Oh, berarti belum pernah kamu sampaikannya. Jadi begitu. Jadi maunya sekarang supaya orang tua kamu tahu apa yang kamu rasakan sekarang, mungkin begini, orang tua itu nggak sadar dia kalau dia itu mungkin merasa membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu. Mungkin dia nggak sadar. Nggak mungkin orang tua secara sadar dia membanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Nah, mungkin nggak sadar. Supaya orang tua kamu tahu yang dia lakukan itu mungkin menurut kamu ya, membanding-bandingkan kamu dengan kakak kamu. Bagaimana cara kamu nanti untuk menyampaikan ke orang tua kamu supaya orang tua kamu, oh ternyata selama ini aku pilih kasih sama anakku yang ini, ataupun membanding-bandingkan satu yang dengan yang lain. Bagaimana caranya? Kira-kira rencana kamu? Apapun yang disuruh mak itu langsung dikerjakan Pak. Apapun yang disuruh mama, maksudnya begini dia. Kan kalau langsung tadi kata kamu, kalau kamu langsung ngomong sama orang tua takut. Ada nggak rencana kamu tuh bikin di tulisan di buku kecil ataupun di kertas tentang kelebihan orang tua kamu di situ. Setelah itu nanti di bawahnya tuh dibuat
keluhan-keluhan, perasaan-perasaan kamu yang kamu rasakan saat ini, supaya orang tua kamu tahu. Bisa nggak kamu lakukan itu? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi apapun yang kamu rasakan sekarang, mungkin sudah beberapa hari ke belakang atau sudah agak lama kamu rasakan ini nggak boleh didiamkan. Semakin lama nanti semakin membuat kamu menjadi makin terpuruk nanti, ya. Jadi apapun nanti yang mau kamu kerjakan segala macam itu, usahakan komunikasi dengan orang tua, ya. Iya, Pak. Komunikasi itu yang paling penting, berkomunikasi, ya. Jadi sekarang perasaan kamu sama orang tua kamu bagaimana? Masih benci kah? Atau marah? Atau apa sekarang? Sekarang nggak lagi, Pak. Nggak lagi? Iya, Pak. Sungguh? Sungguh, Pak. Betul? Betul, Pak. Nah, ya. Karena begini dia. Semua orang tua itu, ya, semua orang tua itu, tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Tidak ada orang tua yang anaknya ingin melihat anaknya itu tersakiti. Ya, orang tua semuanya ingin anaknya itu berhasil dan bahagia. Itu pasti itu, ya. Iya, Pak. Pasti begitu. Jadi satu lagi tadi berkaitan dengan masalah kamu dengan kakak kamu tadi, merasa kamu dibanding-bandingkan dengan kakak kamu. Pernah nggak kamu lihat kakak kamu di rumah? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bertutur kata ke orang tua? Apa yang diperintahkan mungkin dilakukan? Pernah nggak? Memang kakakmu tuh selalu memang perintah orang tua selalu dilakukan? Enggak, Pak. Enggak juga. Nah, jadi kalau begitu boleh sekali-sekali lihat kakakmu tuh tingkah lakunya di rumah. Kenapa dia lebih disayang orang tua? Mungkin dia selama ini menurut, ya, apa diperintahkan dikerjakan. Jadi kalau memang itu baik, apa salahnya kamu pun ikut juga, ya. Iya, Yang Pak. baik-baik itu diikuti kakakmu tuh, supaya kamu pun nanti disayang oleh orang tuanya lagi. Iya, Ya, Pak. paham ya? Paham, Pak. Jangan tegang-tegang lah, semangat sedikit, ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan nanti nih ke depannya, ya? Ke depannya apa tadi? Satu, ya, orang tua tidak mungkin menyakiti Anaknya. Nah, itu harus kamu ingat tuh. Apapun yang dilakukan orang tuamu, nggak mungkin dia ingin menjerumuskan kamu. Ya, harus berpikiran positif kepada orang tua. Ya. Iya, Pak. Nah, ya, itu yang pertama. Yang selanjutnya, orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu semuanya berhasil dan bahagia. Itu harus ingat. Ya. Nggak mungkin orang tua ingin anaknya sengsara nanti ke depannya. Terus yang selanjutnya, ini yang paling penting, komunikasi. Ceritakan terus apa yang kamu rasakan, ceritakan sama orang tua. Jangan dipendam, ya. Karena orang tua itu lebih tahu dia tentang kamu daripada orang lain. Karena dari kecil, dari lahir dia sudah bersama kamu. Dia yang mengurus kita, dia paham apa yang kita rasakan, ya. Jadi komunikasikan terus, jangan ditahan-tahan. Mungkin ada alasan-alasan tertentu dari orang tua kamu, kenapa dia seperti ini, ya. Iya, Pak. Nah, kalau disuruh kerja, disuruh ini, suruh itu bukan namanya dia benci, tapi karena sayang. Selanjutnya nanti kalau sudah sampai ke rumah nanti, mau nggak kamu minta maaf sama orang tua? Mau, Pak. Mau ya? Ya,
Ya, minta maaf lah sama orang tua nanti. Mungkin selama ini kita sudah salah paham sama orang tua, ya. Iya, Pak. Dia sudah bersusah payah melahirkan kita segala macam sampai sekarang ini, memberikan belanja, ngasih kita makan semuanya. Jadi mungkin kita banyak salah, minta maaf lah sama orang tua. Mudah-mudahan dengan minta maaf ini nanti orang tua akan luluh hatinya, ya. Iya, Pak. Tidak membanding-bandingkan. Dan satu lagi, pokoknya apapun yang diperintahkan orang tua, patuhilah orang tuanya, ya. Iya, Pak. Jangan membangkang, jangan sedikit-sedikit nggak mau, ya. Karena orang tua itu nggak selalu hidup, ya. Nggak selalu orang tua itu berada bersama kita nanti. Satu saat nanti kalau dia tidak ada, itu pasti kita akan merindukannya, pasti itu. Ya. Iya, Pak. Mungkin itu saja yang bisa hari ini kita bincang-bincangkan. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan tadi, bersama-sama tadi, mendapatkan sedikit lega ataupun mendapatkan solusi dari kita berbincang tadi, ya. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya ada nanti ke depannya lagi hal-hal yang perlu kamu diskusikan dengan Bapak, datang aja terus. Tidak usah takut-takut, jangan malu-malu, langsung saja di sini. Ceritakan terus. Ya. Iya, Pak. Dari lain waktu nanti kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada dirasakan yang membuat hati kurang tenang, datang aja ke sini terus di lain waktu nanti. Ya, berhubung karena kesepakatan waktu kita tadi sudah lebih kurang 30 menit. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih sama Julita yang sudah berkenan hadir, memberikan ceritanya. Sudah banyak tadi cerita yang disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti kedepannya Julita semakin lebih baik, semakin sukses dan berhasil nanti. Terima kasih sekali lagi. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke dalam kelas. Terima kasih.